Hemat waktu, tepat guna. Ngapain ngobrol di sini? Lu kata lagi ramah tamah silaturahmi. Gitu, ya. Gak mungkin kami mendiskreditkan. Gitu ya. Jadi kamu jelasin aja. Makna sunat secara teologis di dalam Islam itu apa? Beserta dalil dong kayak kita tadi. Jelas ya Pak Slap ya? Tuh. Ini nggak muter-muter. Agatha bukan Judas. Hemat waktu, tepat guna. Ngapain ngobrol di sini? Lu kata lagi ramah tamah silaturahmi. Gitu, ya. Lanjut. Langsung ke pertanyaan aja Pak Oyan. Langsung pertanyaan aja. Dia mau masuk Kristen. Dia mau belajar mau apapun di sini nggak bisa belajar letoy-letoy. Udah gue bilang. Ya, lu kalau masih baperan, ambekan, mau belajar Kristen gara-gara gua, ya terlalu keras ngajarnya. Lu Islam aja bro. Karena di sini di orang Kristen tuh nggak lembek-lembek imannya. Ya, kalau lembek-lembek besok mualaf lagi. Mending kagak usah. Oke? Mas apa aja gua maki-maki kalau salah. Sering. Gimana lu? Iman Kristen tuh bukan iman kaleng-kaleng. Nggak ada. Keren-keren orang Kristen, tegas. Nggak ua. Oh iya, saya teringat ada pepatah mengatakan Apa tuh? Islam sopan, Kristen curiga. Ada yang ingatnya di bawah. Islam sopan, Kristen curiga. Ada, itulah indahnya Islam. Yang suka bilang, lu nggak sopan Agatha, lu nggak sopan. Lu kalau tiap hari denger live gua, lu pernah nggak sih ngomongin muslim itu sopan gitu kali-kali, anjing. Nah, sekalian dong. Lu yang ngaku Kristen bilang gua nggak sopan. Lu lihat perlakuan orang Islam itu sama gua, lu pernah nggak ngebela gua? Botol lu semua. Ya, jangan tuh lu tajam ke gua, tumpul ke Islam dong. Aji gila lu. Nah, enak lu. Gua semprot di sini. Keluar aja dari room gua. Lu jangan ngarep kesopanan sama orang yang nggak sopan. Ngerti nggak lu? Ya, dia aja udah memfitnah gua dengan kata mendiskreditkan iman dia. Itu fitnahan buat gua. Karena gua paham, diskredit itu sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang merendahkan. Kapan hari gua merendahkan dia? Lu mau difitnah kayak gitu? Gua sih ogah. Lu aja sono ke laut. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam Pak Rudi Yuda. Bagaimana Pak, masih Islam? Alhamdulillah. masih Islam, insya Allah. Ini menarik juga, apakah Isa mengaku Islam itu ya? Iya. Apakah Isa mengaku Islam? Pak Rudi mungkin bisa menjawab. Gimana Bang Ladusing? Mungkin Pak Rudi bisa menjawab, apakah Isa mengaku Islam? Kita di sini harus bisa membedakan mana Islam lembaga, mana Islam ajaran gitu. Kalau secara kelembagaan ya enggak lah. Sejak Mana kapan ada Nabi dipisahkan Isa? itu Pak? Islam lembaga dengan Islam ajaran itu siapa yang membedakan itu Pak? Saya yang membedakan. Oh, begitu ya. Jadi ulama-ulama terdahulu enggak kan? Muhammad sendiri tidak kan? Enggak, maksudnya Islam, ya? gini, kalau Islam itu adalah ajaran sebenarnya, bukan lembaga gitu, ajaran yang berserah diri, aslam. Makanya ke teman-teman saya yang Islam itu di situ kan ada inna dina ingdalohil Islam, jangan GR itu kalian gitu. Islam di situ bukan agama, bukan lembaga gitu. Nah, saya nggak GR gitu dengan ayat itu bahwa Islam yang terbaik, maksudnya bukan itu, aslam yang berserah diri itu. Jadi Islam artinya apa, Pak? Aslam gitu ya, aslam dari Maknanya aslam. itu Islam artinya apa? Berserah diri. Oke. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Allah dan Ya Allah, berserah diri hanya Allah. kepada Allah. Bisa nggak kamu disebut Islam kalau lu berserah diri sama Allah, nggak sama Muhammad? Ya ngeberserah diri dengan Muhammad itu.
Ya Jelas enggak. dong Pak, jangan mengkelabui kami dengan mengatakan Isa itu Aslam. Tapi Aslam bukan secara iman kepada Muhammad dan Allah. Jelas dong lo, jangan hitam abu-abu nggak jelas. Pak Kalau Rudi. iman harus, tapi berserah diri nggak boleh. Pak Rudi, kepada Rasul Pak Rudi. berserah diri. Sekarang Kamu gini ini- Pak, sekarang gini Pak, bisa nggak kami juga disebut Islam? Karena kami juga berserah diri kepada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan Yesus. Bisa. Ya, kami nggak mau. Ya nggak usah, nggak mau jangan. Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan Isa Islam, kapan dia mau mengakui dia Islam? Islam kah? Ya Islam kah? nggak tahu lah. Kan di sini apakah Isa mengaku Islam? Kalau secara lembaga ya enggak lah, mana mungkin. Secara Kalau Quran secara ada nggak Isa mengaku Islam? nggak ada. Ya kalau nggak ada dua-duanya berarti. Jadi jangan bilang lagi Isa itu nabi kalian karena dia nggak Islam. Belum lagi ke Musa, selesai kan. Tapi Nabi Isa itu ajarannya itu berserah diri dan mengislam. Mana dalilnya? Mana dalilnya Isa mengajarkan berserah diri? Mana dalilnya? Kasih tahu saya kalau ada dalilnya di Quran. Cepat. Loh, kalian ini terlalu terbiasa ya mengotak-ngatik, menggradasikan iman kalian sendiri. Iman Islam sendiri kalian gradasikan. Terus kalian mau menggradasikan imannya orang lain. Saya nggak suka kayak gitu. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Di mana Isa mengaku Islam? Kalau dia tidak mengaku Islam, sabar Pak. Kalau Kristen itu agama atau aja? Kalau Isa tidak mengaku Islam, jangan dibilang itu agak apa nabi kalian dong. Ya, Isa yang mana nih? Isa yang mana? Isa yang disalib apa yang nggak disalib? Jelas dong. Kayak gini nih kalian tau nggak? Jadinya abu-abu, tau nggak? Makanya nafsirnya pakai kitab kami, serampangan. Ya, kalian tuh udah sering kebiasaan kayak gini. Terus banyak juga orang Kristen yang dibodoh-bodohi. Ya sama kok Tuhan kita, cuman beda cara. Gigi kau. Udah jelas beda cara, beda Tuhan. Kalian terlalu sering menggradasi ini. Sampai-sampai teman saya Kristen akhirnya apa? Pada mualaf karena botol dikelabui sama kalian. Dulu gue juga dikelabui kayak gitu. Samanya Tuhan itu. Caranya aja beda. Saya ditipu. Paham kau? Kan gitu. Saya udah kebagian di daerah situ. Udah pernah seperti itu. Kalian mengelabui. Samanya Tuhan itu semua. Caranya aja beda. Nabinya aja deh. Ternyata diusut. Akhirnya setelah gue ngerti Kristen, ternyata beda. Kalian nipu banyak orang. Saya nggak mau itu terjadi lagi buat teman-teman saya yang Kristen. Banyak teman-teman saya yang Kristen. Seriusan, ini teman saya juga nih deket. Pacarnya Islam sama aja nih Tuhan itu. Yang penting gini. Ya kalau dia tahu kenyataan sebenarnya, Quranmu dengan iman kami itu jauh berbeda. Tuhannya beda. Jadi jangan pernah bilang Tuhannya sama. Isa yang mana nih? Isa yang mana, cari tahu dulu. Ya. Karena banyak. Kalian boleh survei ya, Pak Ladu bener nggak? Ustadz Betul. Paslap ya. Ini banyak orang Kristen tuh ketipu. Sama. Tuhan itu sama. Dengan apa? Berdalih kayak tadi. Islam artinya begini. Yang pasti hanya yang percaya kepada Allah dan Muhammad itu yang disebut Islam. Betul. Hanya nggak ada itu. Jangan mengaburkan pemahaman dengan cara artinya Islam atau Muslim itu berserah diri. Semua juga orang berserah kepada Tuhannya. Tapi Tuhan yang mana nih? Kan udah saya bilang. Apakah bisa disebut orang Kristen yang berserah itu disebut Islam? Enggak. Di KTP tetap Kristen. Kalau kamu jawabannya bisa, itu kamu sendiri bikin agama. Sana ke Kemenak, ke Dukcapil sono. Nggak bisa kau. Bu, tulislah di KTP ku Islam, saya berserah diri kok. Tapi Tuhan saya Tuhan Yesus. Digaplok lu. Botol. Secara perdata aja lu nggak diterima, apalagi secara Islam. Ya, jejak langkah jangan pret. Ini fakta yang gue bilang, ini fakta di lapangan. Pada paham nggak yang di bawah? Nah itu. Kalau Kristen itu agama ya? Sekarang saya tanya kamu, apa syarat orang beriman masuk Islam? Syarat orang mu'alaf itu apa? Baca 2 kalimat syahadat bukan? Tuh. Nah udah,
Saya nggak baca dua kalimat syahadat. Isa pun tidak membaca dua kalimat syahadat. Gimana kamu bisa bilang dia Islam? Nah, itu sebagai syarat administrasi. Syarat administrasi. Bisa nggak orang dikatakan Islam kalau nggak ngucap dua kalimat syahadat? Secara lembaga nggak bisa, Secara hukum Islam, secara syariat Islam, bisa nggak orang masuk Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Jawab. Tidak Ya, bisa. nggak karena itu kan syarat administrasi. Jangan kamu bilang administrasi, secara syariat Islam, kalau nggak baca dua kalimat syahadat, nggak bisa Islam. Ya, Kamu seperti- kiri ini. Seperti yang masuk Kristen nggak dibaptis lah. Kamu bisa pahami ini, jangan lari-lari dulu. Bisa Ada nggak juga di orang Islam? Kristen tidak dibaptis, gini perlu di sembaran juga kau ini. Nggak ada Iya, orang seperti Kristen yang orang nggak dibaptis. Kristen, mau masuk Kristen. Orang yang Pak orang Rudi. Kristen kalau nggak dibaptis namanya bukan Kristen. Saya boleh taruhan di sini. Betul, saya bilang gitu. Kristen tuh harus dibaptis gitu kan. Sekarang bisa nggak orang Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Secara kelembagaan nggak bisa. Saya nggak nanya secara kelembagaan. Dari tadi secara syariat Islam. Bisa nggak orang disebut Islam kalau nggak membacakan dua kalimat syahadat? Jawab. Bisa nggak? Jawab dong. Lenje-lenje kau kayak ager-ager. Masa cewek lebih keras dari lu? Gimana sih lu? Jawab dulu itu. Tumpahin dulu kekerasan kemarahan Mbak Agatha. Bukan Pak, Anda terlalu bertele-tele. Bisa nggak? Kamu aja nggak bisa jawab dari tadi ya. Saya tunggu kamu. Bisa nggak secara syariat Islam dikatakan si Faslab ini Islam tanpa mengucap dua kalimat syahadat? Nggak bisa. Ya Nggak udah. bisa, nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan bilang Isa Islam. Siapa yang bilang bisa Islam? Blok kotok. Tadi lu bilang iya kalau secara syariat Islam juga nggak bisa. Musa kalian akuin Islam, semua kalian akuin Islam. Kapan hari ada mengucap dua kalimat syahadat? Mikir. Di sini pakai logika Pak, bukan pakai menyi-menyi. Terus tiba-tiba Saya dong kain nama sekali-kali yang ngomong. bertanya. Terus tiba-tiba kain Mbak nama Agatha ngomong. diam dulu. Begini, ala automu alap. Botol. Gak bisa Pak, imannya orang Kristen ini tegas Pak, nggak menye-menye. Paham kau? Jadi tadi mulutmu, karena saya Pak mengingat Pak, setiap apa yang keluar dari mulutmu kamu bilang Isa itu Islam, tapi tidak secara perdata, secara Islam. Secara syariat aja nggak bisa diislamin kalau nggak ngucap dua kalimat syahadat. Lu aja jelas-jelas nolak ya, Paladu ya. Dia- Padahal dia udah ngucap kalimat syahadat nih, si Fir'aun, tapi ditolak. Itu dong, diakuin dong itu Islam, udah ngucap dua kalimat syahadat tuh. Giliran Fir'aun udah mengaku Muslim, Nggak lu boleh. kagak terima dia Islam. Iya. Parah lu pade, yang nggak ngaku Islam lu suruh Islam. Botol. Bener nggak Pak Slap? Iya, Yang cuma ngaku Islam tuh Fir'aun tuh, iya, tuh baru. yang terang-terangan syahadat itu viral loh di Lu kitab kalian. tolak. Iya. Giliran Isa kagak pernah mengaku asyhadu Boleh an la dong, ilaha saya sekarang illallah. yang bicara. Iya, cuman viral itu. Nah, saya bertanya sekarang, kalau Kristen itu agama atau ajaran? Orangnya. Kristennya, Aku Kristennya itu apa agama atau Kasih ajaran? Paslap, datanya Paslap. Kristen itu disebut apa? Oke. Nih kita nggak pakai menye-menye. Besarin ntar gue error lagi. Tuh. Kita mah auto dalil. Bukan auto takiyah. Jadi nggak enak ini Indomiku ini. Gosong. Maaf Neng Agatha, maaf. Nih, fokus ya Bro Rudi ya. Siap. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Oh. Saya tanya, siapa yang Kristen di situ Paslap? Murid? Para murid-murid dong. Murid-murid. Jangan para murid-murid. Udah para itu udah pasti lebih dari satu. Jangan Murid-murid. mubazir kata-kata lu. Para murid Para murid. atau murid-murid. Nah ini bahasa tuh yang bener ya. Bahasa Indonesia tuh jangan aneh-aneh. Nih bang, dalil ya, catat. Jadi Kristen itu ajaran ya?
Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Lu ladenin aja baik-baik yang beginian. Gua sih sakit kepala. Ya udah, pengikut berarti pengikut Kristus yang mengikuti ajarannya kan? Pengikut itu yang mengikuti ajaran kan? Bang Paslap. Jangan jawab, Bodoh jangan jawab. amat. Ya oke, aku ngomong aja. Berarti yang pengikut itu yang mengikuti, makanya disebut pengikut, mengikuti ajaran Kristus. Mengikuti Jadilah Kristus. Iya, mengikuti Kristus. Ya Kalau diikuti, kalau diikuti mengikuti Kristus berarti mengikuti semuanya. Gimana sih Bang? Iya betul, mengikuti apapun gitu. Gini kan? Bang, coba bukakan Paslap. Akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini secara jelas kenapa yang ikut Kristus itu dikatakan Kristen. Karena ini, karena Yesus itu adalah kebenaran. Jadi yang kami ikuti itu pasti kebenaran, pasti jalan. Ini, Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah hidup. Yang kami ikuti itu apa? Jalan itu. Yang kami ikuti itu apa? Kebenaran itu. Jadi kalau di dalam imanmu secara Islam, arti din itu apa? Saya tanya, din itu artinya apa? Kepercayaan, Salah, cari lagi Google. keyakinan. Salah, din itu bukan kepercayaan. Cari. Apa juga tuh? Cari ke arti kata din. Lu jangan berretorika di sini. Cari arti kata din. Ya nanti saya cari. Ya udah sekarang. Jangan nanti. Ini nggak akan jalan ini diskusi. Lu kosong dari tadi. Mutar sana, mutar sini. Gue males ya. Orang yang bertakiyah retorika, filsafat kosong. Di sini mainnya isi. Udah gue bilang. Room gue ini kalau nggak lawak, isi. Daging. Di sini nggak ada itu gaji, lemak-lemak, jeroan. Kau makan aja sana sendiri.